Kemajuan era teknologi saat ini, terlebih di masa pandemi, sebenarnya juga turut memberikan efek positif untuk kita bisa mendapatkan berita dengan lebih cepat. Tetapi ketepatan juga harus diperhatikan. Disinilah peran dari pers tentunya untuk menjaga marwahnya, memberikan berita yang tepat dan juga pastinya cepat kepada para warga. Bertepatan dengan Hari Pers Nasional. Kali ini kita masih dalam pembahasan dalam Bedah Tajuk Lampung Pos bersama dengan Mbak Cici. Oke Mbak, salah satu kekuatan kita sebagai pers adalah sebagai kekuatan keempat dalam pemerintahan pilar demokrasi. Salah satu tugasnya adalah mengawasi bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana menurut Mbak Cici sendiri untuk peran pers di masa saat ini dalam mengawasi kebijakan tersebut? Pasti ya, penempatan pers sebagai pilar keempat, ya ini kontrol sosial dari pemerintahan, itu harus tetap dikedepankan dan harus dijalankan karena memang posisinya adalah sebagai pemantau ya, istilahnya pengawas ya. Tujuannya sama-sama untuk memberikan pemerintahan berjalan secara optimal, masyarakat juga bisa menikmatinya ya kan, hal-hal kebijakan yang memang sesuai dan dirasakan oleh masyarakat. Nah, tapi kemudian tadi seperti saya di awal bilang bahwa sekarang pers juga sudah banyak saingan ya. Dari media sosial tadi ya, karena medsos lebih mudah ya, siapapun bisa membuat konten, siapapun bisa membuat informasi, tetapi menjaga informasi itu sesuai fakta, kemudian dilakukan apakah itu akurasi atau tidak, itu yang harus dilakukan oleh pekerja pers. Baik, oke. Jadi itu sebagai pembeda. Mungkin banyak sekarang masyarakat bisa melaporkan kejadian dari manapun tempatnya, tetapi sebagai pers tentunya kita punya peran lebih untuk melakukan akurasi itu sendiri ya Mbak Cici ya. Nah, bagaimana menurut Mbak Cici sendiri tentunya agar masyarakat bisa untuk membedakan berita yang hoax dan tidak, dan tentunya juga jangan termakan oleh berita hoax? Ya, awalnya memang ya masyarakat happy banget ya, euforia dengan media sosial. Ada berita yang belum tahu keabsahannya, belum tahu kepastiannya, klarifikasinya tidak ada, tapi langsung booming ya kan. Tapi lama-kelamaan kok masyarakat dirugikan rupanya, karena memang lebih banyak berita itu tidak sesuai fakta, hanya semacam informasi, tapi informasi ini tidak diklarifikasi. Jadi berita itu tidak, informasi yang disajikan tidak cover both side, tidak berimbang. Faktanya juga sering terabaikan. Disinilah yang akhirnya membedakan antara karya media sosial tanpa kerja jurnalistik dengan karya pers jurnalistik yang memang sesuai dengan kaidah atau KEJ tadi ya, kode etik jurnalistik, itu yang dipakai dan menjadi tonggak bagi pekerja pers pastinya. Nah, tentunya juga salah satu yang menjadi PR kita adalah literasi ya Mbak Cici ya, yang mana kita mungkin lebih bisa dibilang kita segera untuk menge-share. Nah, itu juga adalah hal yang bahaya sebenarnya ya Mbak Cici ya, tanpa kita melihat terlebih dahulu apakah berita tersebut baik atau tidak, tetapi terlalu cepat untuk menekan tombol share juga menjadi sebuah masalah ya Mbak Cici. Apalagi memang persaingan dalam dunia pemberitaan ya, dunia pers baik itu online maupun media mainstream adalah kecepatan. Tetapi kecepatan ini juga harus dibarengi dengan ketepatan dan akurasi. Percuma kita cepat tapi beritanya ternyata tidak akurat, ya kan? Sama juga kita ikut-ikutan dong dengan media yang hoax, ya kan? Bahkan Kominfo dan Dewan Pers itu mendapat pengaduan, ada setahun 2021 ada 565.000 konten media sosial yang bermasalah atau yang hoax. Nah, ini menjadi pekerjaan rumah juga ya. Masyarakat harus diedukasi dan masyarakat akhirnya kembali paham mana yang produk pers, mana yang tidak. Jadi kalau dia mendapatkan informasi dari media sosial, pasti dia mencari kira-kira informasi ini ada nggak di media mainstream. Nah, itu sekarang sudah dilakukan. Jadi masyarakat sekarang itu juga mulai cerdas ya. Dan akhirnya rating kepercayaan terhadap pers di HPN ini ya ternyata melebihi atau lebih tinggi dari konten media sosial yang tidak
memenuhi kaidah jurnalistik. Sebuah kabar baik setelah badai ya Betul. datang. Karena memang kalau bisa dibilang di masa pandemi semua orang semuanya serba mencari informasi di online dan dengan gampangnya orang mendapatkan informasi tetapi belum tentu benar begitu ya. Dan yang paling dikhawatirkan adalah beberapa kelompok seperti ibu-ibu yang sedang menemani anaknya untuk belajar daring dan kemudian baru mengenal seperti apa pemberitaan dari cyber yang sebenarnya juga masih banyak harus dipilah-pilih. Nah, bagaimana tips dari Mbak sendiri? Tentunya agar kita bisa saring sebelum sharing. Ya, benar. Ini penting ya bagi masyarakat mendapatkan informasi itu jangan langsung. Biasanya kan ada info nih, bagus nih, mulu langsung di-share. Nah, kita juga harus menjaga ya. Sekarang ada undang-undang ITE juga ya, baik. itu yang harus dipahami juga dan harus diwaspadai. Jadi sebelum kita mendapatkan informasi, kita cek dulu kira-kira informasi ini benar apa enggak. Cek kebenarannya, bisa juga kita cek dengan kita cari ke beberapa portal berita yang mainstream ya. Sekarang kan walaupun media cyber kan sudah banyak juga yang memang benar-benar portal berita yang sesuai dengan undang-undang pers. Nah, itu bisa dicek dulu. Di situ kemudian dilihat kalau memang sesuai faktanya bisa di-share. Tapi kalau tidak, jangan ikut-ikutan nge-share hal yang salah karena Undang-Undang ITE bisa menjeratnya dan itu sudah ada beberapa kasusnya ya. Nah, tentunya undang-undang itu bukan justru ingin membatasi kita Betul. ya Mbak ya, tetapi ingin mengamankan kita supaya tentunya keterbukaan informasi tetap berjalan dengan semestinya. Bagaimana solusi dari Mbak Cici sendiri tentunya untuk menjaga marwah pers agar masyarakat juga bisa mendapatkan keterbukaan informasi tanpa dibumbui dengan hoax? Betul. Yang pasti pers itu atau media pers itu harus memberikan informasi, tidak hanya sekedar informasi tapi juga sesuai dengan kaidah pers, kaidah jurnalistik sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 dan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Itu adalah dua hal yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau hanya sekedar informasi, maka dia bukan produk pers. Tapi kalau memang itu memberikan informasi dan ada klarifikasi sesuai dengan kode etik jurnalistik, ya cover both side, dan itu baru namanya produk jurnalistik. Dan ini harus dipertahankan di tengah badai tadi, di tengah badai gempuran media sosial yang begitu cepat memberikan informasi, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wah, ini tentunya materi yang sangat mencerahkan ya di tengah badai informasi yang begitu banyak dan mungkin kita sendiri kebingungan dan pusing menghadapinya. Jangan sampai pusing untuk menerima informasi, pastikan Anda juga bisa mendapatkan informasi terpercaya dari media massa yang jelas, tentunya tidak memberikan hoax. Baik, terima kasih Mbak Cici. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Namun jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.